Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali di bagian kedua ya. Di video sebelumnya sudah saya terangkan untuk perhitungan manual dengan menggunakan distance metric algoritma Zero ya. Nah, kali ini videonya akan kita buat pemrogramannya. Kita gunakan pakai PHP. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita gunakan Laravel, sehingga hari ini atau video ini pun kita gunakan Laravel. Nanti kita buat controller, kemudian kita buat function di dalamnya, terus kita uji coba menggunakan data Excel yang kemarin atau video sebelumnya yang kita buat ya. Oke, sedikit review untuk rumusnya kemarin ini. Nanti langkah pertama adalah kita hitung dulu panjang stringnya, kita hitung juga jumlah karakter yang sama di dalam dua string, kemudian menentukan jumlah transposisinya, terus baru kita hitung pakai rumus ini ya. Oke, untuk Excelnya ini masih seperti kemarin atau di video sebelumnya. Oke, kita buat controller ya. Seperti biasa kita gunakan cmd atau command prompt. Kebetulan saya punya project itu, sebelumnya saya menggunakan project Laravel untuk uji kompetensi di SMK. Saya gunakan itu aja. Kalau teman-teman silahkan gunakan project yang kemarin ya, namanya UKK ya. Perintah untuk membuat controller PHP artisan make.2 controller, namanya misalkan DM controller. DM itu distance metric ya, enter. Biasanya cepet ini ya, tapi ini agak lambat. Ini akan membuat file namanya dm controller.php. Nah, berhasil. Kemudian ini saya buka menggunakan Sublime, kita cek. Nah, ini sudah ada satu file ya di folder UKK yang tadi saya gunakan. Terus masuk ke app, http controller, dibuka, nanti akan ada namanya dm controller. Nah, oke, di sini kita akan buat function ya, fungsi distance metric dengan Zero ya, algoritma Zero. Oke, nah ini fungsinya saya buat statik. Kenapa statik? Karena nanti biar bisa dipanggil atau hanya bisa dipanggil di controller ini aja. Jadi nanti kalau pengen dipanggil di di file lain ya kita gunakan fungsi bantuan atau kita buat fungsi lagi. Public static, public static atau static public? Static function, static function. Misalkan namanya fungsinya Zero distance. Ini ya. Nah, tadi di rumus kita butuh inputan namanya atau di sini namanya parameter ya, variabel S1 kemudian variabel S2. Nah, tuh. Ini untuk fungsi distance metric sudah kita buat namanya Zero distance ya. Langkah pertama, ini saya kasih komentar biar jelas.
menghitung panjang string ya. Saya kasih nama P itu panjang, S1 itu string yang pertama, rumusnya strlen, nah variabel S1. Terus panjang yang S2 atau string kedua, strlen S2. Nah, langkah pertama sudah selesai ya, cuma menghitung panjang string 1, string 2. Terus apa tadi? Kita lihat tadi apa yang kedua. Sebelum ke sini, oh ya ini kan sudah tadi di coding pakai strlen. Yang kedua ini kita harus menentukan namanya maksimal ya, panjang maksimal. Rumusnya maksimal dari panjang S1, S2 diambil yang maksimal dibagi 2 kurangi 1. Kembali ke yang tadi, ini namanya menghitung jumlah karakter maksimal jarak, maksimal jarak. Oke, maklum ya, ini udah jam berapa ini? Jam 12 malam. Maksimal jarak, kita kasih nama variabelnya max distance. Rumusnya tadi max. Nah, di PHP itu ada rumus maxnya dari P S1, P S2 terus dibagi 2 tadi ya, baru dikurangi 1. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat rumusnya sama ya, max. Nah, max ini dengan yang sini dibagi 2 kurangi 1. Apakah ini perlu dikurung? Boleh. Nggak dikurung juga nggak apa-apa, karena bagi dan kurang itu lebih kuat bagi ya. Ini jadi boleh dikurung, boleh tidak. Ini biar ringkas, tidak saya kurung. Selesai untuk maksimal jarak. Nah, berikutnya yang menghitung rumus M-nya ini tadi. Padahal M tadi kan jumlah karakter yang sama persis. Kalau pakai Excel tadi kan enak ya, kita tinggal hitung O sama I sama N sama G sama. Nah, kalau di program seperti apa? Jadi program menghitung karakter yang sama. Nah, ini mula-mula ya. Jadi kalau kita bicara program itu tidak semudah kita langsung seperti ini ya. Kalau ini kan emang otak manusia itu udah diciptakan cerdas, dilihat aja langsung ketahuan, oh ini sama, oh ini sama, oh sama. Nah, kalau di dalam bahasa pemrograman tidak sesimpel itu. Kita harus paham dulu algoritma ya. Algoritmanya seperti apa. Ini mula-mula M itu tadi jumlah karakter yang sama ya. Mula-mula kita anggap 0, berarti kan belum ketemu yang sama yang mana. Terus nah nih, kita buat perulangan, gerakan I 0, mula-mula nya 0, terus I kurang dari jadi nanti ceritanya gini, antara panjang S1 atau string 1 dan panjang string 2 ini harus dicocokkan satu persatu. Karakter 1 kayak ini kan harus dicocokkan satu persatu. M cocokkan dengan ini, M cocokkan dengan ini, M cocokkan dengan ini, M cocokkan dengan ini, begitu seterusnya. Jadi harus dicek satu-satu, karena kita bicara program. Kalau kita tadi sudah saya sampaikan, karena kita manusia itu diciptakan cerdas,
enak, tinggal dilihat ini aja ketemu. Tapi kalau di program harus satu persatu. Jadi M cocokkan satu persatu. Artinya karena ini jumlah panjangnya ini 6, berarti ini harus diulang sebanyak 6 kali, dicocokkan setiap huruf yang ada di sini. Jadi artinya 6 kali, di dalamnya ada 7 kali perulangan. Berarti 6 kali 7 berapa? Ya, jadi ada per huruf di string pertama dicocokkan di setiap huruf di string kedua. Huruf kedua di string pertama dicocokkan lagi dengan setiap huruf di string yang kedua. Seperti itu. Berarti ini PS1. P plus plus. Nah, I plus plus. Buka kurung awal. Oke. Nah, kita jangan lupa ada namanya maksimal distance. Nah, oke, ini rumusnya tadi panjang maksimalnya. Kalau tadi di Excel itu ini 6 dan 7, berarti ini berarti 6 ya, 6 dibagi 2, 7 dibagi 2, 3,5 kurangi 1, berarti 3,5. Kalau 3,5 di pemrograman tetap dianggap 3. Kalau di perulangan nggak ada, perulangan setengah nggak ada, berarti 3,5 itu nanti dianggap 3. Nah, ada namanya pembatas ya, kita buat setar. Setar ini maksimal dari 0 atau variabel I dikurangi maksimal distance. Jadi gini ceritanya, kalau I-nya misalkan 0, maksimalnya tadi 3,5, berarti I dikurangi 3,5 berapa? Min ya, min. Kalau 0, min itu maksimalnya tetap 0, berarti setarnya 0. Cuma nanti kalau sudah sampai misalkan I-nya 6, berarti 6, min sekian, maksimalnya berapa ya tetap 6 gitu. Terus ada juga N itu selesai. Kalau N ini kita ambil nilai minimum dari variabel I ya. Kalau tadi dikurangin ditambah, maksimal distance ditambah 1. Nah, nanti saya terangkan kenapa rumusnya kok ada ditambah 1. Koma dengan panjang dari string kedua, PS2. Nah, oke, jadi ada N ini sebagai pembatas, dimana nanti untuk mengatur karakter-karakter mana yang harus dicek gitu ya. Terus kembali lagi, kita gunakan perulangan lagi di sini. Kita kasih spasi for misalkan J ini mula-mula star ya, star. Oke, kemudian J kurang dari apa namanya tadi, N, variabel N, J plus plus. Nah, star J plus plus. Oke, sampai sini saya terangkan dulu ya untuk ini perulangan ini.
Tadi saya ambil contoh aja punyanya ini aja, Moving sama Shopping. Saya buat sheet baru ya, di sini tak kasih manual. Ini pemrogram algoritma aja, algoritma ya 67 ya. Berarti di sini saya kasih keterangan misalkan P dalam kurung S1 itu 6, P dalam kurung S2 7. Oke, kita rapikan dulu. Oke, terus nih maksimal distance ya, langsung kita hitung aja maksimal distance. Ini kalau yang masih awam terkait algoritma, saya sarankan seperti ini nggak apa-apa ya. Emang agak rumit ya, agak lama, tapi emang demi pemahaman ya kita harus ketik satu-satu. Tapi kalau yang sudah profesional dalam hal pemrograman ya dilihat aja kodenya sambil berpikir, insya Allah udah bisa. 6,7 dibagi 2 kurangi 1, 2,5 ya, bener ya, tadi saya katakan 2,5. Terus M sama dengan mula-mula 0. Oke, saya taruh misalkan di sini M mula-mula 0 ya, N mula-mula 0 ya. Kita kasih kotak aja biar rapi. Kemudian ada perulangan di sini untuk I 0 dan I kurang dari PS1. I plus artinya I plus itu I nya selalu ditambah-tambah gitu ya. Saya buat misalkan di mana ya, di sini aja ya, agak ada spasi aja. I mula-mula 0 sampai I kurang dari PS1. PS1 kan nih, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikut nggak? Kurang dari, kalau kurang dari berarti 6 nggak ikut. Nah, seperti ini. Saya rapikan dulu, dikasih border. Nah, sampai di sini I itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kembali ke coding. Terus setar sekian, N sekian. Nah, namanya perulangan itu harus dikerjakan satu persatu. Ketika I-nya 1, kerjakan yang di dalamnya ini. Ketika I-nya 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya harus dikerjakan ini. Artinya setiap proses di sini harus mengerjakan ini. Berarti ini saya kasih jarak dulu. Nah, lagi. Oke, sampai di sini misalkan ketika I-nya 1, nilai setarnya berapa ya? Setarnya tak taruh di sini aja. Setar. Kemudian nilainya N berapa? N. Nah, ketika atau gini aja, ini tak taruh sini biar enak. Nah, gini aja. Ketika I-nya 0, setarnya rumusnya adalah max. Kita tulis saja, di Excel juga ada rumus max. Dalam kurung 0, I. Itu kan ini. I ini ya, kita klik. I-nya 0 dikurangi max distance. Max distance kan ini. Klik. Udah ya. 0, I. I-nya pada saat ini 0 dikurangi max distance. Ya, ini ya. B4. Udah, kita tutup. Nah, berarti setarnya 0. Terus yang kedua min. Min berapa ini? I nya 0 ya. 0 ditambah
max distance ditambah 1, koma panjangnya PS2. Antar salah, bentar, ada yang salah. Max ada yang salah ketik. Nah, coba saya tambahkan kurung dulu. E4. Oh sorry, ini yang salah. Tadi saya nunjuknya salah. Yang A4 ini salah. Harusnya yang ditunjuk yang sini. Nah, itu ya. 0 I0 max distance ini ditambah 1, PS-nya 1. Nah, 3,5. Berarti startnya 0, selesainya 3,5. Itu untuk penilaian yang ini. Kemudian J itu mula-mula start sampai J kurang dari N, J++. J-nya saya taruh sini, J, saya kasih tabel ya biar rapi. Nah, J sama dengan start tadi berapa? 0, berarti awalnya 0 sampai dengan J kurang dari 3,5. Berarti karena J++ berarti 0 tambah 1 jadi 2 tambah 1 jadi 3 tambah 1 jadi 4. Nah, apakah 4 masuk? Karena di sini J kurang dari N tadi 3,5, berarti 4 ini enggak masuk, hanya sampai di angka 3. Nah, itu logikanya. Jadi ketika mencari pencocokan ini nanti diulang-ulang gitu ya. Oke, kita lanjut ke scriptnya lagi. Nah, di sini kita tanya ya. Kita tanya. Mungkin ada yang bertanya, kok dibatasi seperti ini? Emang itu sudah diteliti oleh algoritma Zero, emang maksimal itu ya ini, maksimal jaraknya, nggak boleh melebihi dari itu ya. Berarti kalau kita lihat di scriptnya ya, nanti M ini dicocokkan sampai ke 1, 2, 3 karakter yang ke sini ya, 0, 1, 2, 3 sampai sini. Berarti M ini dicocokkan sampai sini, yang ini nggak dicocokkan. Kalau kita lihat alur dari algoritmanya ini, jadi dicocokkan maksimal 3,5. Kalau ini berarti 0, 1, 2, 3 karakter ke 0, ke 1, ke 2, dan ke 3. Berarti M ini nanti dicocokkan dengan 0, 1, 2, 3 sampai sini berarti ya. Oke, lanjut ke coding. Nah, di sini kita tanya, kalau kita bicara pemrograman ya, kalau di manual kan enak, kita tadi buat kotak-kotak seperti ini ya, kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nah, di pemrograman harusnya kita membuat namanya inisialisasi metrik. Misalkan saya kasih nama metrik S1 ya. Bener ya, S1 ya. Itu harus kita buat array. Biasanya kan kita buat array seperti ini, tapi ini kan masih array kosong, ini harus kita isi. Misalkan ada array fill. Nah, array fill indeksnya 0, maksudnya indeks awal 0 dengan jumlah sesuai panjangnya PS1. Value-nya apa? Mula-mula kita isi false. Jadi kita anggap setiap karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini semua statusnya false, belum dicocokkan dengan yang bawahnya. Jadi kita buat mula-mula false.
begitu juga dengan metrik yang S kedua atau string kedua, berarti sini S2 sama. Jadi yang string kedua ini mula-mula semua kita isi statusnya false atau belum ada yang cocok, mula-mula seperti itu ya. Oke, ini saya kasih deklarasi metrik ya, jarak atau metrik kecocokan antara string 1 dengan string 2. Oke, ini misalnya kesamaan aja lah, kesamaan. Jadi mula-mula false semua ya. Nah, yang perlu diketahui adalah karena ini patokannya I itu tadi adalah patokannya panjangnya yang pertama, yang S1, maka kita harus bertanya dulu ya. Ini sebenarnya saya temukan ketika mencoba program. Ternyata ketika kita tulis, nah namanya belajar pemrograman itu harus dicoba ya. Ketika nanti ada error itu pasti harus kita cari permasalahannya. Nah, permasalahan ini salah satu temuan saya ketika membuat algoritma ini. Ternyata harus kita cek dulu apakah ada nilai dari J-nya ini. Ini artinya apa? MS kan ini MS2 dalam kurung J itu yang atasnya ini. J-nya tadi berarti ini ya 0, 1, 2, 3. Berarti kan 0, 1, 2, 3 gitu. Apakah ini kan nilainya false semua ya? Kalau ada pentung itu artinya negasi. If negasi false berarti kan true. Kalau nilainya masih false berarti harus kita cek. Tapi kalau nanti nilainya sudah true, nggak perlu dicek lagi karena sudah ketemu kecocokannya ya. Itu kasusnya kayak huruf I yang belakang itu nanti kan statusnya sudah true, jadi nggak perlu dicocokkan lagi. Kalau ini kan kalau masih salah atau false, maka harus dicari kecocokannya. Oke, kita ada rumus itu sub str. Jadi kita mencocokkan string 1 dengan string kedua setiap huruf. Stringnya ini string 1 ya. Startnya adalah I. Nah, I, 1. Kenapa 1? Hanya diambil satu karakter ya. Jadi sub str itu kan stringnya mana, I itu startnya dari mana, sebanyak satu karakter. Nah, nanti kita praktekkan yang ini. Apakah sub str ini sama dengan sub str dari S2, startnya ini berarti J ya, sebanyak satu karakter. Gitu ya. Nanti kita coba di Excel. Jadi kalau ada kecocokan antara karakter di string pertama dan karakter di string kedua, maka yang array ini tadi kita isi dengan nilai true. Berarti variabel I kita isi true. Dan sedangkan yang MS2 kita isi dengan true juga. Dan jumlah karakter yang sama, yang tadi 0, kita tambah ya. Kita tambah dengan perintah M++. Dan jangan lupa ada perintah break. Artinya break apa? Udah nggak perlu dicek lagi, lanjut ke I berikutnya. Oke, kita akan coba yang ini ya, yang rumus di dalamnya sini. Bisa simpan dulu. Yang ini tadi belum sempat dibuat ya.
berarti di Excel saya buat. Di Excel saya copy ini aja, saya copy, saya taruh mana ini, saya taruh atas saja ya. Ya, saya taruh sini. Oke, agak repot juga ini. Nah, saya geser dulu. Nah, di sini aja. Oke, saya rapikan dulu. Oke, ini saya kasih warna saja untuk membedakan dengan yang atasnya. Ini tadi MS1, ini MS2. Ini mula-mula sama fals. Kita tulis fals semua. Fals. Tarik saja. Copy taruh. Oke. Oke, mula-mula semua fals ya. Nah, sekarang kita cek nih. Pakai algoritma yang ini. Jika MS2 dalam kurung J ya, MS2 ini dalam kurung J, MS2 dalam kurung J artinya indeks pertama. Indeks pertama kan berarti ini kata ya, saya ulangi ya, atau lebih jelasnya tak kasih angka saja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya kasih indeks biar nggak bingung, karena array itu dimulai dari 0, jadi karakter pertama ke 0 nyebutnya ya. Saya ulangi, ini rumusnya MS kurung siku J, artinya MS dalam kurung J nya kan ini 0, false ya. Karena di sini false, kalau ada pentung maka jadi true. If true, dicocokkan ini string S1 kan ini dalam kurung I berapa di sini? I masih 0 ya. Ini saya turunkan. Nah, I masih 0, J juga masih 0. Berarti yang ke 0 ini M, 1 berarti cuma sampai sini aja, nggak MO tapi M gitu aja. Apakah sama dengan S2 J, 1? S2 ini J nya 0, satunya di sini. Apakah M sama dengan S? Apa jawabannya? Salah ya. Kalau salah berarti ini tidak dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan apa? Looping lagi, J nya dari 0 menjadi 1, berarti yang sini, ini ya. Oke, sampai di sini sama logikanya. Apakah MS dalam kurung J itu false? Jawabannya apa? False ya. Berarti kalau false, kerjakan yang saya blok ini ya. Intinya dicocokkan karakter yang atasnya ini. Yang indeks 1 cocokkan indeks 1. Tadi kan sorry. Ini indeks 1, J nya masih di 1 ya. J nya sudah 1, berarti S1 nya I nya masih 0 di sini. Berarti di sini apakah M sama dengan O? Tidak. Berarti ini tidak dikerjakan. Begitu seterusnya nanti. Apakah M sama dengan S, apakah M sama dengan O, apakah M sama dengan P, dan seterusnya. Ternyata sampai ketiga, nah, karena di sini memang mentoknya di angka 3, sampai di sini tidak ada yang sama ya. Kalau tidak ada yang sama, kembali ke atas, yang I nya 0 ditambah jadi 1, di sini berarti kita masuk ke I nya 1. Oke, berarti rumusnya kayak tadi, start. Ini saya copy aja ya, saya copy aja. Ini kurang turun, berarti kurang turun. Nah, saya copy, saya taruh sini, saya turunkan.
Oke, startnya ini 1 ya. Rumusnya tadi apa ya? Oh, ada yang keliru nih. Max I ya. Max 0, E4 tadi apa? I, B. Nah, B ini maksimal distance, ini bukan yang ini, berarti tunjuk yang di sini. Nah, berarti 0 ya. Masih 0 juga ya. Startnya 0, bener nggak ya? Masih 0 juga. N-nya ini, N-nya yang ini kita ganti yang ini. Terus rumusnya tadi gimana? Max PS2 BDO panjang I max plus 1. I benar max distance plus 1. Terus PS2 itu 7, berarti ini B. Nah, ini 4,5. Berarti di sini sampai 4 ya. Oke, untuk yang I-nya 1, kemudian J-nya tadi 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kita cocokkan aja. Untuk J ke 0, apakah false? False. Kita cocokkan dengan I. S sama dengan O tidak sama ya, jadi tetap false. Kemudian J1 itu ini. Apakah J1 sama dengan yang I1? Ternyata sama ya. Kalau sama apa tadi? Dirubah jadi true. Berarti di sini ganti true. Di sini ganti true. Kemudian M-nya plus. Berarti di sini M-nya ditambah 1. Begitu seterusnya. Jadi nanti yang 2, 3, 4, 5 caranya sama ya. Jadi ini cocokkan satu persatu sampai nanti ketemu I dan I ya, nanti true. Ini juga true. Jadi ini true sesuai rumus yang di sini. M nya tambah dengan 1 jadi 2. Ketemu N, ini juga true ya, dirubah true semua, M nya tambah 1 jadi 3. G sama true ya, G3 true, berarti tambah 1 jadi 4. Yang 6 enggak ada, jadi miliknya S1 itu enggak ada indeks 6, dan di sini sudah diketahui hanya dihitung sampai 5 saja. Sudah ketahuan M-nya ketemu 4 ya. Agak rumit ya karena kita bicara algoritma pemrograman memang seperti ini, pemahamannya agak ribet ya. Tetapi kalau kita sudah paham bahasanya pemrograman, sebenarnya kita baca gini aja kita sudah tahu gitu ya. Oke, sudah jam berapa? Jam 1:04. Lanjut ya, tinggal dikit. Oke, menghitung transposisi. Seperti biasa, misalkan saya kasih variabel T mula-mula 0, artinya tidak ada kata yang tertukar atau tidak di posisinya, mula-mula 0 ya. Ini menghitung jumlah ya. Kemudian saya pakai variabel bantuan, misalkan K gitu aja ya. Tadi J sudah dipakai, ini saya pakai K. Mula-mula 0 juga. Ini sama kayak tadi, for variabel I sama dengan 0, variabel panjang apa tadi? I kurang dari variabel PS1 I plus. Nah, jadi nanti sama kayak ini tadi, dari I0 sampai 5 ya. Kita nanti cari mana yang posisinya itu hurufnya bukan di posisi yang sama.
kita pakai if variabel m dalam kurung S1 ke i. Nah di sini apa ini artinya? Tadi kan di atas sudah ada nilainya ya. Tadi di Excel juga sudah ada nilainya ini. Sudah ada nilainya di sini. Ini ada false, true, false, true, 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 false. Ini kesimpan di sini. Yang ini nggak ada. Cuma sampai sini ya. Ya, MS1 isinya sudah ada ini. MS2 isinya sudah ada ini. Ini indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6. Kalau MS1 ke 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai angka 5 saja. Nah, arti ini adalah ditanyakan apakah MS ke I berarti ke 0 misalkan bernilai true atau tidak. Kalau kita lihat Excel-nya ketika I-nya 0 false ya. Kalau false berarti di sini tidak perlu dikerjakan. Berarti lanjut. Terus yang kedua, ketika I-nya 2, I-nya 1, ternyata di sini true. Berarti ini nilainya true, maka kita proses yang di dalamnya. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan terhadap setiap karakter yang ada di yang kedua ini, apakah ada yang sama dong? Ada yang sama tapi beda posisi atau enggak? Logikanya simpel sebenarnya. Kita bisa pakai while. Selama, ya ini mungkin yang jarang pakai while agak bingung mungkin ya. Selama MS2 dalam kurung K, ya, maka ini saya enter aja ya, K++. Tahu maksudnya? Selama K-nya, misalkan selama MS2 dalam kurung K tadi mulanya berapa? 0. Berarti selama K ke 0 yang ini MS2 0 kan false. Kalau di false di sini ada negasi jadi true. Berarti selama ini masih false maka K-nya plus plus. K plus plus berarti K-nya tadi 0 plus plus jadi 1. Nah, di sini ternyata true. Karena true di sini negasi berarti ini sudah nggak dikerjakan. Karena ketika true maka ini jadi false. Ini sudah nggak dikerjakan, lanjut baris berikutnya. Baris berikutnya ditanya. Persis script yang ini tadi. Ya. Persis di copy aja ya, biar dapat. Copy aja. Ditanya. Apakah tidak sama? Ya. Jadi apakah string 1 ke I berarti ke 1 ya, koma 1 tidak sama dengan string kedua J, ini bukan J, K, koma 1. Kalau tidak sama maka T-nya plus plus. Artinya ketika nanti ditemukan huruf yang sama tapi beda posisi, nanti T-nya di plus plus atau tambah 1. Terus jangan lupa K-nya tambah lagi. Begitu seterusnya. Jadi muter terus itu ya. Muter terus sampai ketemu intinya kalau ketemu true, O-nya ini akan mencari apakah ada O yang lain yang ada di sini. Ya. Yang posisinya mungkin nggak sama. Oke, itu sama kayak tadi. Kita cetak ya. Kita cetak T sama dengan variabel T. Kita kasih BR biar ada garisnya. Oke, selesai untuk transposisi. Terus menghitung rumus yang tadi, rumus ini ya.
kalau di PowerPoint yang ini. Jangan lupa tadi T-nya dibagi 2. Berarti di sini variabel T sama dengan variabel T dibagi 2. Oke, kita buat rumus DJ sama dengan yang PowerPoint tadi. Kita hitung yang dalam kurung dulu ya. Kita kasih kurung, kita enter biar enak bacanya. Yang pertama, variabel M dibagi dengan mana tadi? Panjang string 1. Panjang string tadi 1 PS1. Gini ya. Ditambah, saya enter aja. Gak apa-apa di enter. M dibagi PS2. Ditambah dalam kurung variabel M dikurangi variabel T dibagi variabel M ya. Iya ya. Bener ya rumusnya ya? Oh ya benar. Terus dikali sepertiga. Tinggal dibagi 3 gitu aja. Nah, sampai di sini sudah ketemu DJ-nya. Oke, variabel kita cetak echo, misalkan tadi variabel S1 kita bandingkan dengan variabel S2. Ternyata hasilnya adalah DJ. Oke. Karena ini function, ini saya buat return variabel DJ. Nah, harus ada returnnya ya. Kalau di atas tadi kan ini returnnya 0. Return 0 itu karena M-nya 0. Tapi ketika M-nya nggak 0, kita hitung T, kita hitung DJ-nya, baru ketemu sesuai rumusnya. Terus kita cetak dulu, terus tampil return DJ. Kita save. Oke, selesai fungsinya. Mudah-mudahan nggak ada yang salah. Kita coba dulu ya. Saya tambahkan satu function lagi. Kalau ini public, bukan static. Public function, misalkan proses. Oke, di sini saya buat variabel S1. Saya kasih contoh yang pertama saja ya. Moving sama shopping. Nanti harusnya hasilnya ini. M-nya harusnya ini, T-nya harusnya 0. Sama nanti satu lagi yang moving sama mifong. Moving sama shopping kita coba dulu. Moving S2 shopping. Kita panggil pakai this. Tadi rumusnya 0 apa tadi? 0 pakai A ya. 0 distance dalam kurung S1, S2. Oke, kita simpan. Nah, sebelum memanggil controller DM, controller fungsi proses, kita tambahkan root. Root itu ada di folder root ya, di web. Nah. Oke, kita tambahkan paling bawah. Ini materi kemarin ya. Root get dalam kurung misalkan BM model, itu kita manggil BM controller dengan fungsi proses. Oke, kita simpan. Oke, kita jalankan servernya, PHP Artisan Server.
berdasarkan ya di port 8000. Kita buka browser localhost 8000 VM model. Ada yang error atau tidak? Nah, ada yang error. VM controller tidak ada. Nah, ada yang salah tulis enggak? Oh, DM, sorry. DM. Ini kasus DM ya. Simpen. Berarti ini DM. Nah, ketahuan? Ya. M4 T0 moving VSOP nilainya 074603. Apakah sama dengan Excel? 074603 sama ya, M nya 4, T nya 0. Kita coba yang moving sama mifong. Berarti yang di sini saya ganti mifong. Kita simpan, kita refresh. Nah, 0,94444 sama ya, 0,94444. Terus yang moving dan moving kita coba sekalian. Moving dan moving ini harusnya satu. Kita refresh, 1 ya, T nya 0. Terus kita coba yang duta, yang tadi harusnya 0 ya. Nah, sampai di sini langsung berhenti. Jadi karena nggak ada kemiripan, dia nggak diproses. Artinya nilai akhirnya 0. Jadi di coding yang ini langsung di return 0 gitu ya. Jadi nggak perlu ngitung coding berikutnya lagi. Oke, itu untuk materi pemrogramannya. Berikutnya ini saya lanjutkan langsung aja. Coba kita ingat-ingat kemarin saya memberikan materi yang vektor ya. Oke. Apakah nanti hasilnya sama antara vector space dengan distance metric? Ini saya copy, saya masukkan aja ke sini, saya taruh bawah aja ya. Oke, saya taruh bawah sini aja. Ini yang materi kemarin, yang vector space, nanti bisa dibuka. Oke, terus prosesnya kemarin itu kata kuncinya apa ya? Oh, ini kata kuncinya web programming di program studi teknik informatika. Kita copy. Nah, ini saya komen dulu ya. Oke. Ini saya komen dulu, saya ganti di bawahnya. Oke, itu kata kunci. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ini kan dokumennya berupa array ya, berarti harus kita buat perulangan. Kita buat perulangan, saya buat fungsi lagi, static function, misalkan cek dokumen. Nah, di sini kita gunakan ini query-nya, query itu kata kunci. Ini adalah dokumennya, dokumen, berarti dokumen. Kita gunakan forek ya, forek dari dokumen. Kita
ini biar gini aja, itu value-nya. Nah, kita cocokkan nanti dengan fungsi yang zero distance. Misalkan ini saya buat variabel hasil. Variabel hasil dalam kurung K ini saya buat array biar nanti ketahuan nilainya ya. Terus ini adalah datanya diisi dengan nilai dari dokumennya, kemudian hasil dengan K yang sama, indeks yang sama. Terus ini adalah nilai zero-nya ya, nilai zero distance-nya. Distance kita gunakan start. Tadi namanya apa? Zero. Nah, karena di sini tadi statik dan statik, maka di sini kita gunakan self ya. Kalau kita gunakan this nanti di sini nggak bisa. Dalam kurung misalkan S1 kita isi query, yang S2-nya kita isi dengan value. Artinya di sini nanti setiap data yang ada di atas ada 1, 2, 3, 4 dicocokkan satu persatu dengan query yang kita kirim. Nah, yang jadi pertanyaan ini kan ada huruf besar dan huruf kecil ya. Maka di sini kita buat huruf kecil semua. str to lower. Nah, kita buat huruf kecil semua karena emang huruf besar dan huruf kecil kita anggap sama. Str to lower. Oke. Oke, kita return ya. Return kita gunakan variabel hasil. Nah. Oke, itu kita coba di sini kata kunci. Misalkan ini adalah hasil cek dokumen sama dengan this cek dokumen. Jadi manggil yang atas ini dalam kurung variabel kata kunci. Jadi kata kunci nanti dibaca sebagai query di sini. Kata kunci dibaca sebagai query, koma dokumen. Dokumen kita panggil this dokumen. Nah, untuk mencetaknya karena ini berupa array, kita gunakan print array ya, tapi ini kita buat pre dulu biar tampilannya mudah dibaca. Print r dalam kurung hasil cek dokumen. Jadi ini biar nanti arraynya mudah dibaca. Oke, kita simpan, kita refresh ya. Oke, ini sudah ada nilainya, cuma ini tidak urut ya. Ini tidak urut karena masih seperti dokumen awal. Nah, ini kita harus urutkan dulu biar nilai tertinggi berada di atas. Yang ini tadi tampilan yang tadi kita fokus yang di sini aja. Oke, untuk mengurutkan di materi sebelumnya juga sudah saya kasih mengurutkan. Oh ini kita copy ya. Ini ya, mengurutkan. Kita taruh di sini aja. Ya. Ini fungsi mengurutkan nilai tertinggi ke rendah. Ini kita ganti hasil, kita urutkan berdasarkan indeks zero distance. Saya copy taruh di sini. Ini jadi hasil yang baru. Jadi hasil yang baru, bentar.
ini berarti kita kasih nama hasil diurutkan. Oke. Copy di sini. Ya, jadi ini kalau yang di sini tuh untuk menunjuk mana kolom yang mau diurutkan, yaitu zero distance berdasarkan nilai zero distance. Kemudian array multi sort ini adalah sort dash, berarti nilai tertinggi itu ada di atas, berarti yang kita cetak itu hasil yang diurutkan. Oke, kita simpan, kita refresh. Tuh, ada yang keliru. Nah, ini berarti hasil ya, tetap hasil. Ya, sudah urut. Nah, ini apakah sama dengan materi sebelumnya? Kita cek, nanti dibandingkan dengan materi yang VS model ya. Yang materi kemarin VS model yang hitungannya cukup panjang. Nah, ini oke, diketahui nomor urut 1 program studi teknik informatika ada di UDB, nilainya sekian. Yang kedua, UDB memiliki program studi dan seterusnya. Ketiga, web school. Keempat, program berbasis web. Apakah sama? Program studi, UDB memiliki web school, program berbasis web. Ya, sama ya urutannya ya. Kalau nilai jelas berbeda karena emang algoritmanya atau modelnya berbeda, tetapi urutannya ternyata sama. Oke, alhamdulillah sudah selesai materi ini, semoga bermanfaat. Dan perlu diingat ya, sesuai di video-video sebelumnya sudah saya sampaikan, materi saya belum sampai ini memisahkan kata sambung di dan kemudian ke, itu belum kita pisahkan. Terus juga belum bisa membuat kata dasar, misalkan programming ini harusnya ming-nya ini dihapus. Kita belum sampai ke situ karena emang itu harus ada algoritma tersendiri. Sekarang ini materinya sistem temu kembali, kita baru fokus bagaimana menemukan ranking atau prioritas dokumen yang akan tampil paling atas sesuai kata kunci yang kita inputkan. Demikian, kalau nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Demikian video yang keberapa saya lupa ini ya. Ini udah jam 1:15 menit. Saya gunakan tidur dulu karena bentar lagi pasti sahur ya. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum.